Salam damai, kasih, dan sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa bersertamu dalam mengarungi kehidupan sehari-hari ini. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Galatia pasal 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Demikian dikatakan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian saudaraku, hukum Taurat telah diberikan Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, menjadi penuntun, pengarah, dan kehidupan manusia dikawal oleh hukum Taurat itu. Harapannya ialah manakala orang sanggup dan mampu hidup sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan, maka dia akan selamat. Dan kalau dia tidak sanggup, tidak akan selamat. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara, hukum Taurat itu telah menuntun kita untuk memahami Kristus. Kita dituntun oleh hukum itu hingga Kristus datang dan di mana iman dinyatakan. Dan lewat iman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan. Kenapa saudara-saudara? Ternyata hukum itu yang dibangun untuk mengawal dan menuntun manusia, manusia tidak sanggup memenuhinya. Kuasa dosa terlalu kuat dalam dirinya sehingga tuntutan hukum itu tidak bisa dipenuhi. Malah saudara-saudara, hukum atau aturan yang dibentuk itu tadinya adalah untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik, tetapi dalam fakta hukum itu justru melahirkan pemisahan di antara manusia, menciptakan orang yang lebih baik dan tidak baik, orang yang lebih sukses dan tidak sukses. Akhirnya pemisahan di antara manusia semakin besar, saudara-saudara. Jadi manusia tidak satu orang pun yang sanggup melaksanakan hukum Taurat itu. Dan dengan demikian kita bisa memahami ketika Kristus datang, dia bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Sekecil apapun tuntutan hukum Taurat itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan kini kita telah memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang memasuki persekutuan dengan Kristus, di mana iman adalah pintu masuknya. Iman yaitu penerimaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kuasa Kristus. Inilah kehidupan kita sekarang. Kehidupan di mana hukum Taurat telah dibayar lunas, tuntutannya telah dibayar lunas, tuntutannya telah digenapi oleh Yesus. Jadi kita telah masuk ke dalam Yesus Kristus yang telah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu, dan bukan kita lagi yang melakukannya, bukan kita lagi yang memenuhinya, tetapi justru sudah dipenuhi dan kita masuk ke dalam persekutuan
dengan Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi berada di dalam pengawalan hukum Taurat itu, saudara-saudara. Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus kini adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya yang telah beriman kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah yang hidup menurut kehendak Allah, yang hidup dalam tuntunan Allah, yang hidup dalam belas kasihan Allah Bapa semata-mata. Dan kita menerimanya, saudara-saudara, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita yang telah dibaptis, kita tahu bahwa baptisan itu, saudara-saudara, adalah pintu menerima pengampunan dosa, menerima anugerah Tuhan, menerima Roh Kudus, menerima kehidupan yang kekal, dan dengan demikian kita telah lahir baru. Manusia lama kita telah dibayar lunas oleh Yesus, dan kita sekarang telah menjadi manusia yang baru dengan bibit sorgawi, dengan benih rohani, benih spiritual, bukan lagi oleh benih yang fana, tetapi oleh benih yang kekal. Jadi kita, saudara dan saya, yang telah dibaptis itu telah mengenakan Kristus. Jadi itu gambaran yang mudah kita pahami, saudara-saudara, seperti gambaran tukar pakaian, ya. Jadi kita telah membuka pakaian lama, yaitu tuntunan hukum Taurat, kawalan hukum Taurat, dan kita telah memakai pakaian yang baru, mengenakan pakaian yang baru, yaitu Kristus, di mana kita hidup di dalam anugerah dan belas kasihan. Nah, cara kehidupan yang baru sekarang telah terjadi sebagai anak-anak Allah. Tadi saya katakan, orang yang hidup di bawah tuntunan hukum Taurat, dalam kawalan hukum Taurat, telah mencipta perbedaan yang besar di antara kita. Ada orang yang sangat kudus, kemudian kudus, ada setengah kudus, ada yang tidak bisa kudus, ada yang berdosa, ada yang paling berdosa. Jadi ada klasifikasi kerohanian orang. Ada klasifikasinya. Jadi mereka yang hidup dalam klasifikasi, dalam tuntunan hukum Taurat, selalu melakukan klasifikasi dalam kehidupan ini. Selalu membeda-bedakan, memisah-misahkan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi kehidupan yang baru sekarang bagi orang yang sudah dibaptis, yang sudah mengenakan Kristus, ada dalam pola hidup yang baru, yang bebas dari sekat-sekat pemisahan, dari sekat-sekat pembedaan-pembedaan, memasuki togetherness, memasuki kebersamaan, memasuki kesejajaran, memasuki keadilan, memasuki equality. Jadi ada kesamaan di dalam diri meskipun status berbeda, pekerjaan berbeda. Saya akan baca kepada kita dengan pelan, saudara-saudara, agar kita bisa meresapinya dan mengambilnya menjadi bagian kehidupan yang indah, membangun karakter baru sebagai anak Allah. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ada 3 pokok yang memisahkan manusia di dalam ungkapan itu. Yahudi dan orang Yunani, itu adalah kebangsaan, kesukuan, latar belakang. Ada orang yang mengutamakan bangsanya sendiri. Kami orang Yahudi, kata orang Yahudi, kalian orang Yunani, kami orang kudus, kalian orang berdosa. Atau kami adalah bangsa A, kalian bangsa B, kami adalah orang dari utara, kalian dari selatan, kami orang dari timur, kalian dari barat. Jadi ada pemisahan sekat oleh bangsa atau suku-suku bangsa. Maka pemisahan semakin meluas. Berpisah di sana, berpisah di situ, berpisah di mana-mana. Itulah kehidupan masa lalu.
Tetapi kini di dalam Yesus tidak ada lagi sekat itu. Sudah dibubarkan, sudah dipatahkan, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Maka sikap pandang kita sekarang tidak ditentukan oleh kesukuan, tidak ditentukan oleh kebangsaan, tidak ditentukan oleh warna kulit, tidak ditentukan oleh ekonomi, tidak ditentukan oleh arus politik dan yang lain, tetapi ditentukan oleh kebersamaan kita di dalam Kristus. Jadi untuk mencari kebersamaan, persekutuan saudara-saudara, kita itu tidak menemukannya di dalam gelombang-gelombang, golongan-golongan kehidupan. Itu adalah persekutuan yang terbatas. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kebersamaan telah terjadi, bebas dari latar belakang bangsa. Inilah karakter baru yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Membangun kehidupan karakter, mengasihi semua bangsa, mengasihi semua warna kulit, mau dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, selama dia adalah ciptaan Tuhan, kita menerimanya sebagai saudara di dalam Kristus. Yang kedua, tidak ada hamba atau orang merdeka. Kita tahu istilah ini adalah istilah pemisahan. Ada hamba, ada orang merdeka. Ada tuan, ada budak. Jadi ini status sosial. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada pengusaha besar, ada pekerja. Ada petani, ada tuan tanah. Jadi status sosial baik oleh ekonomi, baik oleh prestasi dan yang lain. Status di dalam pekerjaan, ada bos, ada anak buah, ada pimpinan, ada karyawan. Ini memisahkan saudara-saudara. Ya, dalam praktek sehari-hari itu semestinya dipakai dalam mengatur langgam kehidupan, bukan dalam rangka mengatur jarak di antara kita. Kalau ada perbedaan status itu sesungguhnya itu dilakukan supaya langgam kerja, langgam sosial masyarakat itu berjalan dengan baik. Tetapi yang terjadi ialah melakukan pemisahan. Oleh karena itu kita perlu membangun karakter baru. Karakter mengasihi dan mencintai sesama manusia di dalam Kristus. Jadi apakah dia hamba atau orang merdeka, apakah dia tuan atau budak, apakah dia orang kaya atau orang miskin, mari bersama-sama datang kepada Kristus. Di sana ada kesamaan, di sana ada kesejajaran, di sana ada persekutuan yang indah, saudara-saudara. Di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang ada adalah harmoni di antara kita yang menghargai sesama manusia. Yang ketiga, saudara-saudara, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Lama dalam kehidupan kita, perempuan itu sering dianggap sebagai subordinasi, lebih rendah statusnya daripada laki-laki. Apalagi dalam budaya kita yang patrilineal, laki-laki menjadi sesuatu yang sangat utama bagi kehidupan kita. Sehingga di mana-mana dulu laki-laki boleh sekolah tinggi, tetapi perempuan tidak usah. Laki-laki boleh keluar rumah, tetapi perempuan di dalam. Makanya ada yang disebut domestik, bahwa perempuan pelayan domestik, laki-laki kerja di luar. Jadi ada berbagai macam hal yang membuat status ini makin lama laki-laki menjadi dominan, perempuan menjadi tidak dominan, bahkan direndahkan, saudara-saudara. Tetapi di dalam Kristus, status ini sudah tidak berlaku lagi yang membangun jarak di antara kita. Apakah dia laki-laki atau perempuan, semuanya adalah sama di dalam Kristus. Karena apa? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam rangka membangun karakter kesamaan, dalam rangka membangun karakter menghargai dan menerima eksistensi semua orang dengan latar belakang yang berbeda bangsanya, latar belakang yang berbeda jenis kelaminnya, latar belakang yang berbeda status sosialnya. Kalau kita menyatu dengan Kristus, mengenakan Kristus, tinggal di dalam Kristus,
maka kita sanggup melakukannya, saudara-saudara. Sebab Kristus yang di dalam diri kita itu telah menerima kita sebagai orang berdosa untuk kehidupan yang kekal. Sebagai orang yang seharusnya berada dalam tuntunan hukum Taurat, telah dimerdekakan dan dibebaskan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Karakter Kristus itu, nilai-nilai yang ada dalam Kristus itu telah masuk ke dalam diri kita. Jadi kenyataan daripada orang yang beriman ialah menerima kebersamaan atas semua orang, apapun statusnya, apapun latar belakangnya, di dalam Kristus. Dan kita membawanya secara bersama kepada kuasa Kristus untuk mendapatkan dan mewarisi janji Allah. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Allah telah menjanjikan kepada kita penyertaannya sampai akhir zaman. Allah telah berjanji kepada kita mengampuni dosa-dosa kita. Allah telah berjanji kepada kita memberikan kehidupan yang damai sejahtera. Allah telah berjanji kepada kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita adalah milik Kristus. Dan janji-janji ini menjadi milik kita juga. Saudaraku, marilah kita masuk ke dalam karakter hidup sebagai milik Kristus itu. Kita mulai dari rumah kita. Di rumah kita, kita menerima semua orang sama sebagai orang yang dikasihi Kristus. Lalu keluar ke tetangga kita, keluar ke masyarakat, keluar ke dalam dunia ini. Hanya satu hal yang perlu kita pelihara, bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Bayangkan saudara-saudara, bila saudara melihat orang itu adalah milik Kristus, bagaimana kau bereaksi kepada dia? Oh, dia adalah saudaraku. Bila seorang yang lain kau lihat sebagai milik Kristus, sama seperti dirimu, kamu bisa mengetahui keadaan hidupnya. Kamu bisa memahami keadaan hidupnya. Kita adalah sesama milik Kristus. Engkau adalah saudaraku oleh karena kita adalah milik Kristus. Amin.